الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى روح Alim Patimura bin Anjaram Patimura bin Pohon Datuk Patimura bin Khatib Nur Baitin bin Hurra bin Ka'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syuaib Patimura. Kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan ke kolom komentar kepada saya yang berkaitan dengan cikal bakal atau apa yang kemudian melatar belakangi terjadinya penyerangan ke Pulau Saparua. Dan kemudian ada yang bertanya yang sangat berkaitan dengan itu, bahwa bagaimana mungkin Kapitan Alim Patimura yang berada di Pulau Seram itu melakukan penyerangan ke Pulau Saparua pada zaman itu, sementara di zaman itu belum ada HP atau berita apapun. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang telah menonton video part 1 saya yang menjelaskan terkait dengan sosok pahlawan nasional yang berasal dari Provinsi Maluku, yakni Kapitan Alim Patimura. Semoga atensi baik saudara-saudara sebangsa dan setanah air dibalas dengan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pulang Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, melindungi, melimpahkan rahmat dan rezeki untuk saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air. Baik, terkait dengan pertanyaan bahwa bagaimana mungkin Kapitan Alim Patimura itu mengetahui adanya penjajahan Belanda di Pulau Saparua, sementara saat itu belum ada informasi apapun atau belum ada siapapun yang memberikan berita atau kabar bahwa oh ini loh ada penjajahan Belanda di Pulau Saparua. Pada tahun 1632 sampai 1652 ada kerajaan yang paling besar di Saparua, kerajaan Islam di Pulau Saparua yang bernama Kerajaan Iha. Kerajaan Iha adalah merupakan kerajaan Islam terbesar di Pulau Saparua saat itu. Kerajaan Iha ini melakukan perlawanan. Itu mulai dari Portugis sampai ke penjajahan Belanda. Jadi mereka melakukan perlawanan itu mulai dari zaman Portugis sampai ke zaman penjajahan Belanda. 20 tahun lamanya mereka kemudian melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Nanti di tahun 1652 baru kemudian kerajaan Iha itu mengalami keruntuhan.
saat mengalami keruntuhan itulah masyarakat Iha itu mereka menyeberang atau mereka eksodus ke Pulau Seram. Lalu mereka tiba di Desa Latu. Saat itu penduduk Latu sudah berjumlah 500 lebih. 500 orang lebih. Jadi saat itu penduduk Latu sudah ada orang. Sudah ada masyarakat. Desa Latu saat itu sudah ada penduduknya yang berjumlah 500 orang lebih. Termasuk di dalamnya ada Kapitan Alim Patimura yang sehari-hari itu menyiarkan Islam. Yang sehari-hari menyiarkan Islam dalam bentuk mengajarkan penduduk Latu itu terkait dengan Islam. Jadi saat mereka eksodus dan mendiami Desa Latu, dari situlah bahwa Kapitan Alim Patimura dan penduduk Latu mengetahui bahwa adanya penjajahan Belanda di Pulau Saparua. Jadi yang membawa berita terkait dengan penjajahan Belanda yang ada di Pulau Saparua itu adalah masyarakat dari kerajaan Iha itu sendiri. Dari sinilah kemudian yang melatar belakang yang menjadi cikal bakal Kapitan Alim Patimura itu mengumpulkan seluruh kapitan yang berada pada 3 wilayah, yaitu Talaeti dan Sapalewa. Jadi ada 3 wilayah di Kabupaten Seram bagian barat yang biasa kita sebut itu sebagai Talaeti Sapalewa. Kapitan Alim Patimura kemudian mengundang kapitan-kapitan itu dengan simbol, ada simbol dari pohon aren. Jadi serabut pohon aren itu dibuat tali lalu kemudian diikat. Jadi gumpalan itu yang kemudian sebagai tanda bahwa ini si A datang, si B datang dan seterusnya. Jadi undangan itu kalau ada yang datang kemudian diikat. Jadi gumpalan itu sebagai pertanda bahwa jumlah pasukan sekian. Mereka kemudian mengumpulkan Patimura, Kapitan Alim Patimura kemudian mengumpulkan pasukan yang terdiri dari kapitan-kapitan dari 3 batang air itu di salah satu tempat di Desa Latu yang bernama yang disebut sebagai Tanjung Bisu. Dalam bahasa kami sebut sebagai Tanjung Momo. Kalau Tanjung Momo itu pengertiannya adalah Tanjung Bisu. Kenapa sampai disebut Tanjung Bisu? Karena saat mengumpulkan pasukan di situ, mereka kemudian mengatur strategi perang untuk menyeberang lautan ke Pulau Saparua hanya dengan isyarat, Mereka tidak bersuara, hanya dengan isyarat. Baru kemudian di tanggal 14 Mei 1817 mereka tiba di Waisisil. Waisisil adalah merupakan salah satu tempat di Pulau Saparua. Dari Waisisil itulah kemudian mereka meneruskan perjalanan ke Benteng Rustede pada tanggal 15 Mei 1817. Itulah menjadi latar belakang dan cikal bakal penyerangan ke Pulau Saparua. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.